Pak Pendeta Gilbert, Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia. Oke, saya akan sebut nama. Nanti mungkin ini akan dibip, tenang saja. Ini akan dibip. Kalau Pak Pendeta sudah 40 tahun, pasti tahu dengan Pak Pendeta. Iya, tahu. Bethel juga. Itu yang itu salah satu yang menurut saya oknum di mana. Bukan GBI deh. Iya. Oh iya? Iya. Dia juga istrinya, mohon maaf Pak Pendeta ya, saya tahu sekali istrinya menggunakan Hermes, dia kemana-mana menggunakan bermewah-mewah saya melihatnya ya. Dan kalau benar bukan untuk pendeta, ya gitu ya, kenapa harus repot-repot pendeta menegaskan berkali-kali dalam khotbah wajib perpuluhan, kalau nggak perpuluhan nanti Tuhan marah. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'lamana, sibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala al khairi ma. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, pagi menjelang siang, saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Pendeta Gilbert ya ditanya perihal masalah perpuluhan oleh Dr. Richard. Dan di sini nampaknya apa yang menjadi doktrin di dalam kekristenan tentang perihal masalah Roh Kudus ya yang akan mengilhami bagi orang-orang Kristen, ternyata di sini nampaknya Roh Kudus itu tidak berlaku ya bagi Dr. Richard itu. Karena Dr. Richard juga mengatakan bahwasanya anak-anak zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Yang dimana anak-anak zaman sekarang itu cerdas-cerdas karena memakan ikan salmon, gitu ya. Jadi berbeda ketika zaman dahulu, ketika tidak dibolehkan untuk bertanya, cukup imani saja, maka mereka pun akan terdiam dan tidak berani bertanya. Cukup imani saja dan akan masuk surga, kan begitu ya. Nah, ini Pendeta Gilbert menjawabnya dari jawabannya meruntuhkan ya keyakinan atau meruntuhkan doktrin yang dimana Roh Kudus itu akan datang kepada orang-orang Kristen ya dan memberikan pengilhaman, memberikan kecerdasan bagi orang-orang Kristen itu sendiri. Nah, karena apa? Karena Pendeta Gilbert itu menjawab itu tergantung katanya ya, tergantung dari keilmuan gitu ya, keilmuannya masing-masing gitu. Nah, jadi apakah Roh Kudus itu tidak dapat menyatukan keilmuan dari kekristenan? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Terus, ya ampun, Rolexnya dijual tuh pendeta gila. Nah, kan akhirnya juga jadi batu sandungan, gitu kan? Karena orang kalau memberi, karena dia punya perhitungan. Kayaknya pendeta saya ini udah pantas pakai Rolex misalnya. Kayaknya pendeta saya udah pantas untuk ini, gitu. Nah, ini yang kadang-kala nggak dimengerti orang. Jadi sama seperti dokter. Dokter kan pelayan masyarakat, harusnya melayani. Tapi ketika dokternya sudah sampai pada titik tertentu, akibat prestasi dia, akibat perjuangan dia, kan harus dapat apresiasi tersendiri. Oke. Kira-kira begitu. Pertanyaan saya seperti ini Pak Pendeta. Ini juga pertanyaan saya sudah saya hakimi nih. Pertanyaan, belajar Pak Pendeta. Tapi ini pertanyaan saya sudah 20 tahun saya pendam. Ya. Akhirnya bisa saya keluarkan di depan Pak Pendeta langsung. Saya demi minum dulu belajar. ya. Silakan minum Pak Minum Pendeta. bukan karena aus, karena stres. Kalau saya tahu pertanyaan Dr. Richard, saya nonton Dr. Richard kayak pertanyaannya asik-asik. Pas sama saya berat ya doa. Lanjut. Tapi ini pure pengen belajar Pak Pendeta. Saya pengen belajar Pak Pendeta. Pertanyaan saya kayak gini Pak Pendeta. Tadi kan Pak Pendeta bilang kalau misalnya kita perpuluhan. Sekedar info,
Saya kebetulan jadi pendeta udah 40 tahun, jadi sikat aja pertanyaan apa aja. Saya suka gaya Pak Pendeta. Kan tadi kan Pak Pendeta bilang, masa kalau untuk kita ngomong ke pemerintahan, kita kasih pajak, kita kasih giliran untuk orang yang menyelamatkan kita di dalam nama Tuhan, kita tidak memberi, kayak seperti itu ya. Di satu sisi itu ada benarnya. Saya akan balik perspektifnya. Di satu sisi yang lain, ketika gerejanya sudah cukup baik, pendetanya baik ya, tanpa menyudutkan satu dan dua pihak ya, saya bilang ya, ada pendetanya yang sudah pakai mobil dengan baik, tasnya Hermes, istrinya tasnya ini, tapi ada suatu umat yang lagi kesusahan datang ke gereja minta tolong. Itu paling sering banget Pak Pendeta. Tapi lucunya banyak yang tidak ditolong oleh gereja Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Jadi kita punya lembaga khusus untuk ngurus itu, termasuk untuk kematian, gitu. Jadi salah satu, nah ini seni gereja. Kalau ada orang mati, orang kaya, banyak gereja yang melayani. Oh itu kan, Dr. Richard pasti tahu kan. Sekarang kalau orang datang ke gereja, kebetulan pendeta yang khotbah seru di sini, ada kesaksian seru di sini. Jadi kan dia kemana-mana tuh. Jarang sekali orang yang betul-betul stay in one church gitu. Jadi dia istilahnya jajan gitu, ke sana kemari. Sama kayak ke klinik kecantikan ternyata ya. Klinik kecantikan. Pokoknya ada yang produk baru, ini kan gitu. Nah ini juga sama, kalau di gereja gitu ada produk baru nih kan. Wah ada khotbah yang seru, ada pendeta gini, ada yang rame, ada yang lagi viral lah kan gitu. Jadi datang. Nah lama-lama nggak bisa kita bilang mana gerejanya. Ketika dia kaya, gereja anaknya, gereja istrinya, gereja iparnya, semua datang mau melayani. Tapi ketika orang itu susah, ya kan, gitu. Nah, biasanya nggak ada yang mau melayani. Nah, ditanya dulu ada itunya nggak, apa tuh namanya, kartu anggotanya atau tidak, dan lain-lain. Nah, kalau di gereja kita selalu saya bilang, kalau ada orang susah meninggal, lalu nggak ada yang kuburin, kita yang kuburin. Kita bayar petinya, kita bayar tanahnya, kita bayar acaranya, dan kita hadirkan pelayanan untuk mereka. Kelilit hutang Pak Pendeta untuk bayar anak sekolah, bukan kelilit hutang pinjol ya Pak Pendeta ya. Hal-hal begitu kita ada lembaganya. Jadi di gereja kita ada gitu. Dan saya ini adalah bagian dari Gereja Bethel Indonesia. Jadi satu sinode gitu. Nah, kita juga punya jaringan. Jadi misalnya gereja-gereja yang besar mana gitu. Nah, gereja besar ini sumbang ke gereja-gereja kecil. Nah, lalu kita punya dana juga, jadi dari kita yang gerejanya agak besar, kita kirim ke sinode untuk sinode atur lagi gitu. Jadi itu satu kegerakan. Pak Pendeta Gilbert, Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia. Oke, saya akan sebut nama, nanti mungkin ini akan dibip, tenang saja, ini akan dibip. Kalau Pak Pendeta sudah 40 tahun pasti tahu dengan Pak Pendeta. Iya, tahu. Bethel juga. Itu yang itu salah satu yang menurut saya oknum di mana bukan GBI deh. Iya. Oh ya? Iya. Dia juga istrinya, mohon maaf Pak Pendeta ya, saya tahu sekali istrinya menggunakan Hermes, dia kemana-mana menggunakan bermewah-mewah saya melihatnya ya. Dan kalau benar bukan untuk pendeta, kayak gitu ya, kenapa harus repot-repot pendeta menegaskan berkali-kali dalam khotbah wajib perpuluhan. Kalau nggak perpuluhan nanti Tuhan marah. Seolah-olah itu menekankan sekali. Bahkan ada beberapa orang memberikan statement, ditunggu ya perpuluhannya ya sampai besok ya, ditunggu ya ditransfernya jam segini ya. Kalau lewat dari jam segini nanti seolah-olah saya bilangnya seperti itu Pak Pendeta. Itu oknum atau bagaimana Pak Pendeta? Oh, kalau saya kebetulan duduk di sinode, jadi yang kayak gini-gini masukan yang bagus untuk kita kasih panggilan kan atau teguran gitu. Terima kasih Dokter Lisa. Oh, berarti bagus ya, harus kita laporkan. Oh iya, kalau kayak gitu-gituan, karena gini, di kita ya kan, yang wajib perpuluhan bukan jemaat. Yang wajib perpuluhan adalah saya, pendeta, dan gereja saya. Jadi dari apa yang ada pada saya, kita ada batas ya. Jadi sampai gereja tertentu, kita harus bayar perpuluhan. Gitu. Jadi kayak gereja kita dihitung udah gereja yang cukup besar gitu. Nah kita harus bayar perpuluhan. Sayanya sebagai pejabatnya harus bayar, lalu gerejanya harus bayar gitu, ke sinode kita.
Kenapa? Karena sinode kita akan tolong gereja-gereja kecil di daerah-daerah gitu. Oh, Gitu. oke. Itu- Jadi kalau ada laporan oknum, Kalau ada yang begini-begini justru bagus. laporkan ke sinode dari, Dari kita. gereja Iya. ya, Pak Kita Pendeta semua kayak saya kalau ada masalah apapun, saya tetap harus menghadap sinode, ada klarifikasinya, tak beres. Apapun gitu. Karena sinode kita sinode yang sudah dapat ISO. ya. Oh, sudah dapat ISO. Sudah dapat ISO. Bahkan ada ISO-nya juga. Ada ISO-nya. Itu yang saya 14.001 atau ISO berapa bilang. ini? Ya, 9.000 kan? 9.000 ya. 9.000. Luar biasa, gereja pun ada ISO-nya ya. Iya, jadi- sebentar lagi SMK 3 juga sebentar lagi. itu yang saya bilang bahwa pandangan orang kadangkala masih beranggapan bahwa gereja ini kayak warung bubur kacang hijau gitu. Habis pulang semua buka laci, ambil duit tuh masukin gitu. Enggak, kita semua kayak saya tetap harus bayar pajak gitu. Oke. Saya harus tetap bayar pajak, ada laporan semua. Gitu karena ya kalau kita nggak bisa memberi contoh ya gimana kita bisa berkhotbah kan gitu. Oke, Pak Pendeta, kalau misalnya ada umat nih yang benar-benar pengen berdoa, pengen beribadah, percaya dengan Yesus pastinya ya, beribadah di gereja, tapi untuk dirinya saja dia kekurangan, Pak Pendeta. Gajinya, dia gaji oke, Pak Pendeta. Mungkin 3 juta, 4 juta ya pendeta ya. Tapi untuk dirinya aja, untuk keluarganya saja, dia sangat kekurangan, Pak Pendeta. Apakah orang seperti ini juga kita wajibkan untuk bayar perpuluhan? Jadi itulah kembali pada persoalannya. Mungkin Dr. Richard ini ada trauma gitu karena ditunggu sampai besok gitu. Dan waktu itu belum terkenal sekarang gitu. Jadi penghasilan belum banyak. Tapi percaya. Kalau saya terkenal sekarang saya rekam, saya viralin. Tapi percayalah, ketika kita dapat 3 juta, ngasih 300 itu jauh lebih gampang daripada ketika kita dapat 3 miliar. Nah itu pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta. Ketika kita 3 miliar, kita 300 juta. Gitu. Bayangkan kalau saya Pak Pendeta disuruh perpuluhan wajib Pak Pendeta. Ya bukan saya sombong apa kayak Pendeta ya. Kayaknya saya bisa menghidupin satu gereja ya Pak Pendeta. Nah itu dia. Gitu. Jadi itu salah satu yang kalau ingat Mongol cerita kan. Waktu dia susah gampang dia kasih perpuluhan. Waktu dia gede. Nah, tapi kalau saya prinsipnya sederhana. Apapun yang ada pada saya, 90% itu saya punya. 10% kan titipan Tuhan. Ya kalau misalnya kayak gitu, saya bagikannya ke orang yang membutuhkan. Saya nggak percaya bergereja. Misalnya kayak gini Terserah. ya. Kita ngomong besar ya. Kalau kecil, oke. Kalau kecil, oke lah saya titip gereja. Kalau misalnya kita ngomong penghasilan 50 miliar satu bulan. 50 miliar satu bulan itu 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar. Mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak percaya dengan gereja. Terserah. Kan intinya, kenapa itu 10% titipan Tuhan. Ya toh? Nah, Dr. Richard mau kasih ke orang miskin, kenapa? Boleh-boleh aja mau kasih ke hamba-hamba Tuhan yang miskin, mau kasih orang susah, mau bangun rumah orang yang susah. Saya percaya Tuhan juga senyum-senyum lah. Oke, Gitu. artinya tidak terfokus pada perpuluhan di gereja. Karena ya? udah trauma sama yang satu itu. Jadi ada 2, waktunya nggak boleh salah, yang kedua tempatnya nggak boleh salah gitu kan. Jadi itu yang saya bilang. Jadi saya nggak nggak sibuk sama ini perpuluhan atau apapun. Buat saya pemahamannya aja, kita setuju nggak gitu. Kalau nggak setuju pun nggak apa-apa gitu. Kalau setuju silahkan. Tapi kalau nggak mampu nggak apa-apa. Belum mampu karena masih banyak kebutuhan tidak. Memang ada orang yang bilang bahwa kalau nggak mampu, salah satunya juga karena kita nggak mengerjakan. Tapi buat saya tidak ada intimidasi karena semua urusan Tuhan itu adalah willingness gitu. Harus willingness. Kitanya gitu. Bukan Jadi- dicoret dari jadi kakak gereja ya. Sama seperti saya bilang gini, baca Alkitab tiap hari itu baik. Tapi kan saya nggak bisa bilang, kalau kamu gak baca Alkitab nanti Tuhan marah, Tuhan pukul, Tuhan hajar. Nah, itu kan legalistik gitu. Ketika agama menjadi legalistik, maka kita menjadi orang terpenjara. Jadi kita bayar perpuluhan gini, Tuhan, ini perpuluhan saya. Puas. Saya masih banyak utang, Tuhan mau ambil ini. Puas gitu. Jadi kayak legalistik banget gitu. Gitu. Jadi padahal kan apapun yang kita kerjakan sama kayak istrinya Dr. Richard. Pagi-pagi siapin kopi. Nih kopi buat kamu. Puas kamu. Saya setengah mati. Kan kita juga minum aja sendiri gitu kan. Iya kan? Iya. Kita mau dia Karena nggak dari hati ya. Kan kita gak bisa bilang, semenjak kamu kawin sama saya,
Saya tiap pagi harus ada kopi. Dan ketika enggak, mana tuh kopi? Ya, ini kopi. Ini kopi. Gitu. Kan kita juga nggak nyaman. Tapi ketika dia datang dan bilang, sayang, ini kopi. Kita kan juga senang gitu. Nah, begitupun Tuhan, buat saya, mendingan nggak usah bayar perpuluhan, hidup lu lebih tenang, daripada lu bayar perpuluhan, tapi, aduh, saya susah nih gitu. Tenang aja gitu. God is a good father gitu. Jadi, apapun yang kita kerjakan harus dengan sukacita. Kita tiap hari harus baca Alkitab. Lalu kita, aduh, malas nih baca Alkitab gitu. Tuhan nggak rugi, Tuhan nggak marah. Cuman kitanya yang kurang kurang dapat kekuatan. Jadi hari itu kita mungkin jadi lebih emosi gitu. Padahal kalau kita baca Alkitab ada remnya gitu, ada aliran angin yang indah kan gitu. Jadi buat saya segala sesuatu dalam Alkitab, segala sesuatu urusan dengan Tuhan untuk kebaikan kita, bukan untuk senangnya Tuhan. Jadi kayak Tuhan tuh nggak kayak hakim yang udah bayar perpuluhan ya. Ini belum. Sikat, maksudnya malaikat kerja gitu. Nggak gitu-gitu. Sikat. Pak Pendeta tadi kan ada ngomong bayar perpuluhan. Beberapa orang melihatnya itu tidak pas sih, karena membayar itu seolah-olah ada transaksionalisme. Saya selalu pakai istilah mengembalikan. Kenapa? Karena itu Tuhan punya, kita kembalikan. Gitu. Jadi saya pasti pakai istilah sepakat di situ ya, Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta, kita masuk ke selanjutnya, Pak Pendeta. Waduh, panjang nih, seru nih dengan Pak Pendeta Gilbert ini. Ampun. Pak Pendeta, ini kemarin sahabat saya datang ke saya yang mengatakan bahwa Kristen progresif, Pak Pendeta. Yang mengatakan ada, ya dia nggak bilang sih ada keselamatan lain di luar Tuhan Yesus sih, Pak Pendeta. Tapi secara tersirat, tidak tersurat. Atau kayak gitu ya kira-kira ya. Menurut pandangan Pak Pendeta sendiri tentang maraknya dan hebohnya Kristen progresif sekarang, Pak Pendeta. Nah, ini kembali kepada wilayah. Karena ini saya punya pengalaman lompat pagar salah nih, gitu kan. Jadi, tapi nadanya berbeda ya. Aku merasa nadanya kali ini jadi lebih meyakinkan dan lebih puas. saya nggak mau lompat pagar nih, gitu. Jadi ini ranahnya Anda. Ini ilmu saya, gitu. Jadi maksudnya saya nggak boleh lompat pagar kan. Jadi gini, Alkitab saya bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Gitu. Jadi Alkitab bilang kamu tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik. Gitu. Nah, kemudian ada orang yang bilang begini, masa Yesus orang masuk neraka karena gak percaya Yesus? Gitu. Kamu masuk neraka karena dosa kamu. Itu final dulu di situ. Semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Itu kata Roma 3 ayat 23. Ya kan? Nah, Alkitab ini itu sama seperti hukum. Kan hukum kan, Alkitab itu adalah hukum. Contoh. Orang menghisap ganja di Jakarta, ditangkap polisi nggak? Ditangkap. Kenapa? Karena melanggar hukum. Tapi saya ini menghisap ganja karena saya nggak bisa tidur, karena saya stres dengan menghisap ganja, saya tenang. Kalau saya nggak menghisap ganja, nanti saya jadi stres, saya kumpul-kumpul sama orang, saya diajak macam-macam, saya bunuh orang. Kan saya jadi lebih baik saya nggak ganja. Itu apa? Namanya logika. Hukum bisa berjalan sama logika nggak? Enggak. Hukumnya bilang salah. Ya udah dihukum. Tapi sekarang kita menghisap ganjanya di Belanda. Ditangkap nggak? Enggak. Karena hukumnya bilang di Belanda boleh. Apalagi di tempat-tempat tertentu boleh. Nah, logika kita bisa main nggak? Waduh, kalau di Belanda bebas begini, nanti bagaimana kalau begini. Kita pakai logika Indonesia. Nggak bisa. Nah, begitupun sekali lagi saya bilang, ini saya batasi di wilayah saya ya, di pagar saya nih. Pagar saya bilang, semua manusia telah berdosa. Perbuatan baik gak bisa menyelamatkan. Nah, yang bisa menyelamatkan siapa? Tuhan Yesus. Karena Alkitab bilang, barang siapa mengaku dosanya, Allah itu setia dan adil. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jadi kita batasi. Loh, hukumnya bilang begitu, ya udah kita nggak usah main logika. Nah, persoalan Kristen progresif adalah keluar dari tradisi, keluar dari tradisional, lalu tidak menjadikan hukum di atas. Misalnya gini, kenapa kita kalau ada masalah nggak usah panik? Karena ada hukum yang bilang, berserulah kepadaku maka aku akan menyahut kepadamu. Ketok maka bagimu pintu akan dibukakan, cari maka engkau akan dapat. Ya udah.
itu janji Tuhan, itu hukum Tuhan, ya udah kita percaya saja. Jadi logika kita di bawah hukum. Nah kan gitu. Tapi ketika logika kita di atas hukum, berarti saya sedang mau menilai hukum ini. Ah ini yang salah. Gitu. Nah, Kristen progresif berusaha memindahkan logika di atas hukum. Nah gitu. Jadi yang jadi panglimanya adalah logika. Jadi kalau saya ke gereja juga saya nggak berubah, ya nggak perlu ke gereja. Yang penting saya baik sama orang. Loh, tapi hukumnya bilang yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu tinggalkan. Gitu. Jadi Kristen progresif itu hanya perbedaan antara logika dan hukum. Gitu. Kalau menurut saya, pandangan saya, sekali lagi saya bukan ahli di bidang perbandingan ajaran-ajaran, tapi karena ini masih di kamar saya, di pagar saya, bolehlah saya kasih pandangan gitu. Nah buat saya melihat kawan-kawan Kristen progresif, saya baca-baca, kebanyakan bermainnya dengan logika. Loh, logikanya kan nggak mungkin. Logika kan yang harus. Nah, saya melihat bahwa hukum nggak boleh ada di bawah logika. Hukum harus ada di atas logika. Kira-kira gitu. Saya coba sedikit memberikan masukan ya Pak Pendeta ya. Karena di zaman seperti sekarang Pak Pendeta, kita ngomong agama ini kan bukan hukum lah ya. Agama ini suatu kepercayaan ya, belief, dan juga ini adalah sesuatu hal yang pasti dari Tuhan ya. Kita ngomong ya. Entah ini Alkitab dari Tuhan Yesus, entah itu Al-Quran dari Tuhannya Islam, kita ngomong Allah ya kayak gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang pasti, yang jelas ya. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang berlogika tadi ya? Menurut saya tidak seperti logika di atas agama. Menurut saya yang paling benar adalah mereka tetap agama di bawah logika. Atau belum ada orang yang tepat saja yang bisa memuaskan dari logika ini. Menurut saya sih seperti itu ya. Atau mereka itu berjalan seiringan menurut saya. Nggak bisa. Kalau saya juga berpendapat tidak tepat Pak Pendeta ketika kita berbicara imanin saja. Mohon maaf Pak Pendeta. Anak-anak zaman sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu Pak Pendeta. Anak-anak zaman dulu puluhan tahun yang lalu mungkin makannya ikan teri. Mungkin makannya ikan biasa Pak Pendeta. Sekarang anak-anak zaman sekarang makannya ikan salmon Pak Pendeta. Makin lama orang makin pintar. Hamil minumnya omega 3. Mereka makin cerdas, makin pintar, makin bertanya. Kita nggak bisa menghentikan bilang, udah kalian jangan bertanya, berbahagialah kalian yang percaya tapi tidak melihat. Pertanyaan itu terus berputar Pak Pendeta. Mereka terus berputar, percaya atau tidak, mereka terus mengalir. Dan tidak bisa tertahankan. Contoh saya akan bertanya seperti ini dengan Pak Pendeta. Mungkin sebenarnya, ya contohnya saya bertanya seperti ini. Teman saya menyumbang 1 juta Pak Pendeta ke masyarakat miskin. Masuk surga nggak? Kalau hitungan itu masuk surga, saya nyumbang 100 juta Pak Pendeta. Saya VIP. surga yang mana? VIP, ada AC-nya. Kalau yang itu yang kipas angin. Jadi gini, saya menanggapi, misalnya gini, kenapa saya bilang logika itu harus ada hukumnya? Karena misalnya gini, logikanya Dr. Richard pasti bermain dengan wilayah kedokteran. Misalnya memeriksa orang atau apapun, logikanya adalah wah ini sakit jantung nih, gitu. Tapi ketika logikanya yang saya yang pakai, kadang-kala bisa benar, tapi kadang-kala saya bilang enggak. Ini kerasukan setan. Dr. Richard bilang nggak masuk akal, nggak masuk saya punya logika. Kenapa? Logikanya Dr. Richard itu di ilmunya Dr. Richard. Nggak, orang kalau punya logika tanpa dasar akhirnya menjadi liar. Iya dong. Karena kalau Dr. Richard periksa orang lalu bilang, wah ini kerasukan setan ini. Lu siapa? Lu dokter atau dukun? Kan begitu. Nah, jadi harus kita lihat, kembali saya bilang, ini kan agamanya agama Kristen kan. Kristen progresif kan. Saya kan nggak bisa nilai orang, oh kalau gitu surga hanya untuk orang Kristen. Loh, dalam iman Kristen, jelas dong, dalam iman Kristen, di bawah kolong langit ini tidak nama lainnya olehnya manusia selamat. Lalu di surga kira-kira ada orang yang bukan Kristen nggak? Nah, itu kan. Pertanyaan saya kemudian, di neraka ada orang Kristen nggak? Ya banyak lah. Emang kalau jadi Kristen otomatis kita masuk surga? Kan nggak juga. Ya kan?
Karena Alkitab tidak bilang bahwa Kristenlah jalan keselamatan. Akulah. Ya kan? Akulah jalan selamat. Ya kan? Nah, lalu bagaimana yang lain bisa masuk surga tanpa Yesus? Lah, urusan dia dong. Emang kita yang punya surga? Tetapi dalam iman Kristen, nah itu yang saya bilang. Saya belajar nih dari kasus-kasus ini. Kita nggak boleh lompat pagar, nggak boleh membongkar semuanya gitu. Oke. Biarkanlah masing-masing punya ajaran sendiri. Dan kita nggak bisa berdebat siapa yang bisa masuk surga. Yesus ketawa-ketawa, dia bilang, saya yang punya surga, kamu sok tahu aja. Iya kan? Kamu karena kebanyakan debat, saya nggak masukin surga. Kan gitu. Karena kamu sok tahu saya nggak masukin surga. Jadi Bisa kayak gitu ya, Pak Pendeta. kembali, ilmu itu harus ada hukumnya. Oke. Ya kan? Ilmu hukum misalnya. Ada hukumnya. Oke. Nah, logikanya harus pakai ilmu. Kalau nggak liar. Oke. Kalau sarjana hukum ngomong tentang kedokteran, ngomong tentang pendeta, ngomong tentang kerasukan setan, waduh, hancur gitu. Nah, itu yang saya bilang, kenapa ada kawan-kawan sekarang yang ngomong semua berdasarkan logika tanpa dasar. Ya kan? Seperti saya bilang, bukannya saya bilang percaya saja, tapi kan ada dasarnya. Nah, kan gitu. Dan Alkitab bukan bilang percaya saja. Alkitab bilang percaya saja, tapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kan begitu. Misalnya, kapan orang sakit harus berdoa sungguh-sungguh. Ya kan? Ada banyak orang bilang, wah gak usah pergi ke dokter. Oh itu bego itu namanya. Itu mah cari mati. Tapi kan ada kalanya. Saya seringkali mendapati dokternya angkat tangan. Makanya saya bilang, dokter-dokter yang baik itu sahabat pendeta. Karena kalau udah dokter angkat tangan pasti dia bilang, Bu, Pak, cari pendeta, minta didoai. Secara medis nggak ada lagi yang bisa dibuat. Nah, disitulah dokter udah angkat tangan. Apa yang kita bisa buat? Mati sih pasti gitu, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa kita ada anugerah, ya kan kita kan berseru nih, Tuhan tolong, siapa tahu masih ada anugerah. Nah, ada dua, bisa jadi memang mujizat dia sembuh. Tapi yang kedua bisa jadi, nah ini ilmu lain nih, yaitu secara psikologis dia ada semangat gitu, dan semangatnya itu membangkitkan. Nah, kan itu Oke, ada. itu logikanya. Nah, itu logika ilmu lain. Oke. Nah, kan saya nggak bisa jelaskan, tapi psikiater kan bisa jelaskan. Oh iya, ini bisa sembuh. Seringkali kesembuhan gitu, buat saya, oh itu mujizat. Menurut saya itu jalannya beriringan dengan agama. Nah, buat saya itu mujizat. Tapi buat dokter kawan saya yang psikiater, dia bilang enggak pendeta. Itu placebo. Ini mujizat, tapi terjadinya begini. Dia jelaskan, Oke. masuk akal. Dan itu yang saya bilang, kita nggak bisa beradu logika dan merasa saya yang paling benar. Itu yang menurut saya jalannya harus beriringan dan itu salah satunya. Jadi logika harus berdasarkan ilmunya masing-masing. Oke. Nah, baru kita saling menghargai. Nggak bisa kita punya logika lalu udah saya yang paling benar. Pak Pendeta, apa pemahaman Kristen progresif yang menyimpang dari ajaran Kristen yang sesungguhnya? Seperti saya bilang. Jadi saya bukan bilang logika di atas agama. Saya bilang logika di atas Alkitab. Alkitab itu kan hukum. Jadi misalnya Alkitab bilang, kasihilah musuhmu. Logika mana juga nggak bisa pakai. Orang itu udah nyakitin saya, orang itu udah fitnah saya, orang itu udah hancurin karir saya mesti ampunin. Nggak bisa. Logika kita bilang begitu, tapi kan hukumnya bilang harus. Mau gimana pun harus. Walaupun saya bilang Tuhan maksudnya ampuni, Tuhan ambil nyawanya Tuhan, saya udah nggak kuat Tuhan. Ya kan akhirnya kita juga nggak bisa, tapi kan aduh nggak harus sampai bisa kan begitu. Nah itu yang saya bilang bahwa Kristen progresif dia menempatkan logika di atas Alkitab. Nah kembalikan Alkitab di atas logika dan jangan melawan hukum lain gitu, hukum yang wilayah kedokteran. Ya nggak usah pakai Alkitab. Oh enggak, oleh biru Yesus saya sembuh, ya kan? Enggak, saya nggak mau minum obat. Lah, dokter bilang ini cuma flu, jangan nyusahin Tuhan. Loh, betul nggak dok? Iya. Dok, sekarang ada orang flu datang ke saya, pendeta tolong doain. Kenapa? Saya flu. Ya, lu minum vitamin C, makan banyak, tidur, istirahat cukup, ntar sembuh. Ada orang datang, pendeta doain, saya ada panu,
aduh Tuhan juga, saya mendingan yang udah dokter angkat tangan, ya kan? Gak sembuh juga kan gak apa-apa ya, dokter juga udah angkat tangan, ya kan? Tapi kalau Panu begini, kata dokter, ya pakai ini apa ini namanya skincare bisa ini, gitu kan? Tapi kita udah doain, Tuhan juga senyum, udah cuman begitu aja katanya gitu. Nah itu yang saya bilang, kita ya juga harus menghargai bahwa ada ilmu-ilmu lain yang Alkitab tidak berbicara, tapi kemudian kita coba menafsirkan, gitu. Oke. Pak Pendeta, saya belajar banyak. Saya sebenarnya pengen bertanya lebih banyak lagi, tapi waktunya sudah Iya, tapi 1 jam saya lebih. Pak Pendeta pasti capek dan cukup stres nantinya duduk di sini. Saya stres karena pertanyaannya bikin kepala saya mau pecah ini. Kenapa Pak Pendeta? Pertanyaan saya terlalu... Luar biasa yang nggak banyak ditanyain orang gitu. Mungkin kalau yang lain kan takut nanya sama pendeta gitu. Tapi inilah saya Pak Pendeta, dengan segala rasa keingintahuan saya. Itulah kehidupan gitu. Jadi beragama itu, beriman itu, bertuhan itu, be yourself gitu. Dan silakan menanyakan apa saja, tetapi silakan bertanya kepada orang yang tahu. Kan dokter, seorang dokter kan, kalau orang nanya tentang jantung pasti ngerti. Tapi kalau udah detail, ya harus ke spesialis Ada jantung. spesialisnya. Oke. Tanya tentang kelahiran apa semua ngerti. Tapi kalau sudah mau yang udah detail-detail ya harus objin kan, kira-kira begitu kan. Nah begitu pun dengan kependetaan. Kalau saya pendeta, saya ini bukan serba bisa. Karena ada banyak orang pikir, kalau saya pendeta saya serba bisa, serba tahu, serba benar gitu. Saya sama Tuhan Yesus beda-beda tipis gitu. Tapi kan tidak gitu. Jadi ya yang saya nggak tahu ya saya akan jawab nggak tahu. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Jadi sebenarnya video ini panjang kaum muslimin ya, 1 jam lebih. Tapi nanti kita akan buat 30 menit ya, karena kalau sekaligus itu tidak boleh ya, mereaksi sebuah video ya, direaksi itu 100% itu tidak boleh. Jadi mesti harus kalau 1 jam mesti harus dibuat 30 menit sehingga akan terlepas dari pelanggaran. Nah, hanya saja nanti strike atau tidak gitu saja ya, atau hak cipta atau tidak ini nanti biasanya kalau video-video yang sensitif itu biasanya hak cipta, kalau tidak hak cipta strike itu biasanya. Tapi tidak masalah karena ini juga menjadi edukasi, wasilah ya. Ternyata kebenaran Islam itu ya terluntar ya dari orang-orang kafir seperti pendeta Gilbert ya. Jadi Islam itu, kalau kita umat Islam saja yang mendakwahkan ya tentang bagaimana kebenarannya, tentang bagaimana kebesarannya, umat Islam menyampaikan dengan segala macam keilmuan sekalipun akan sedikit sulit ya, akan sedikit kesulitan orang-orang kafir itu akan dapat menerimanya. Namun dengan wasilah kesalahan demi kesalahan yang dibuat oleh pendeta Gilbert, disinilah bahwasanya Islam yang dahulunya orang-orang Kristen tidak tahu, melalui kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pendeta Gilbert melalui lisannya dan melalui perilakunya, ternyata hari ini orang Kristen banyak tahu, oh ternyata Islam seperti ini. Contoh seperti 2,5% itu. Untuk apa saja kegunaan 2,5% itu? Bagi orang-orang Kristen yang tidak paham, itu akan menyangka bahwasanya zakat 2,5% itu diperuntukkan untuk para ustadz-ustadz gitu ya, untuk membayar ustadz atau membayar apalah gitu ya, untuk pemuka-pemuka agama gitu. Itu yang ada di benak orang-orang Kristen. Namun dengan lahirnya ya kekeliruan yang dibuat oleh pendeta Gilbert ini, orang Kristen yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ternyata bahwasanya 2,5% dan zakat 2,5% dan hibah dan yang lain-lain sebagainya itu diperuntukkan untuk umat. Bahkan bukan hanya untuk umat muslim saja, melainkan diperuntukkan bagi umat sekalipun dia adalah seorang Kristen, yang dimana mereka mengalami kesulitan, di mana mereka mengalami kesusahan, apabila mana diketahui oleh
umat Islam, maka umat Islam sudah barang tentu akan membantunya dengan zakat umat Muslim yang terkumpul yang dinamakan 2,5% itu, dan hibah dan yang lain-lain sebagainya. Begitu. Jadi kita ambil hikmah dari semua ini, ya, apa yang terlontar dari lisan Pendeta Gilbert ini, ternyata Allah berkehendak lain, yang dimana ini rencana Allah, bahwasanya ya, orang-orang Kristen yang tadinya tidak tahu tentang Islam menjadi tahu oleh karena lisan Pendeta Gilbert melalui wasilah, ya, karena sesungguhnya tidak ada daya dan upaya bagi manusia. So jikalau Allah tidak berkehendak, ya, la haula wala quwata illa billah, itu tiada daya dan upaya bagi manusia selain daripada kehendak Allah itu sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب